Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada hari ini kita akan masuk ke materi terbaru yaitu conduct marketing research atau melakukan riset pemasaran ya. Nah, nanti kita akan bahas banyak ya materi di sini terkait riset pemasaran itu. Yang pertama kita akan membahas ya konsep pertama itu sistem riset pemasaran ya. Baik, sebelumnya teman-teman suara saya kedengaran dengan jelas ya, cukup jelas ya. Oke. Baik. Nah, ini ada beberapa tahapan ya outline yang akan kita bahas ya, tapi kita karena waktu terbatas ini kita tidak akan kupas tuntas ya. Tentunya harapan saya dengan maksimal sisa waktu yang ada ini sampai dengan Zoom nanti berakhir, teman-teman ini dapat apa yang saya sampaikan itu inti-intinya ya. Jadi tinggal nanti teman-teman aplikasikan pada saat download materi di Spada, tinggal pelajari terkait dengan apa yang saya sampaikan ya. Baik, yang pertama adalah sistem, kita akan bahas tentang sistem riset ya pemasaran. Terus proses riset pemasaran ada 7 karakteristik dari pemasaran yang baik ya. Terus measuring ini mengukur produktivitas pasar ya. Yang berikutnya adalah metrik pemasaran, terus model marketing mix dan juga dashboard marketing. Nah, kita akan kupas semaksimalnya ya sampai dengan waktu berakhir pada sesi materi ini. Baik, yang pertama adalah sistem pemasaran ya, riset pemasaran. Baik. Nah, di sini sebelum saya masuk ke materi apa itu sistem pemasaran, saya akan jelaskan sedikit apa sih itu namanya riset pemasaran ya, teman-teman. Nah, baik. Saya admit dulu bagi teman-teman yang masuk sebentar ya. Baik. Ya. Baik, teman-teman. Nah, apa itu riset pemasaran ya? Dari riset pemasaran itu adalah suatu kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran ya yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah ataupun dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya riset pemasaran ini ya, pihak perusahaan ya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan mengetahui strategi pemasaran mana yang masih relevan ya dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan informasi yang akurat yang terjadi pada saat ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama, konsep pertama itu dari sistem ya riset pemasaran. Yang pertama itu adalah peneliti perlu menghasilkan wawasan tentang sikap pelanggan dan perilaku pembeli. Nah, pada saat kita bertemu dengan customer, ya kita tahu bahwa customer itu apa aja yang dia butuhkan, ya itu pada saat kapan kita harus tahu, yaitu pada saat kita wawancara, teman-teman. Ya, dengan adanya wawancara, ya kita gali terus kebutuhan apa yang dia inginkan ya terkait dengan kehidupan dia. Tentunya kita akan dapat suatu peluang ya, kira-kira solusi apa yang bisa kita gunakan, dan itu kita bisa jadikan indikator untuk bertemu dengan customer yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dicontohkan adalah temuan yang relevan dengan situasi pemasaran dihadapi dari perusahaan. Nah, kalau dari sisi perusahaan tentunya banyak perusahaan itu dia sudah memiliki bagian bidang-bidang penelitian tertentu ya terkait dengan kebutuhan apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari tenaga pemasar ya. Yang kedua adalah sumbernya dari konsultan. Mereka bekerja sama dengan konsultan terkait dengan riset atau pemasaran di perusahaan mereka.
Dan itu mereka bayar ya. Yang berikutnya, memberikan wawasan pemasaran ya, bagaimana dan mengapa ya kita mengamati pasar ya, dan apa artinya untuk bagi tenaga pemasar. Nah, jadi artinya perusahaan itu juga harus melihat sisi apa yang ada sih yang dominan pada saat ini, yang lebih otentik atau akurat terkait dengan perkembangan situasi yang terjadi pada saat ini. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah wawasan pemasar yang baik membentuk dasar program pemasaran yang sukses ya. Baik. Nah, setiap orang melakukan ya pemasaran atau penelitian, dan itu termasuk pelanggan, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa pelanggan itu juga dia secara tidak langsung dia akan cenderung untuk memilih. Ya, kita tahu bahwa kita juga selaku kita pribadi kalau mau membeli sesuatu barang atau produk, ya kita pasti akan recheck dulu ya. Kira-kira produk yang saya cari ini sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Nah, tentunya itu ada survei yang sedikit dilakukan oleh pelanggan, ya mungkin mereka mencermati dari produk-produk yang sama dengan jenis yang dari kompetitor yang berbeda, ya seperti itu. Produk yang sama dengan kompetitor yang lain, kompetitor lain misalnya dia jual jilbab misalnya merek ini ya kan, terus yang satu lagi jual jilbab juga merek ini, dan mereka akan cari tahu informasi apakah jilbabnya adem, ayem, enak dipakai dan segala macamnya. Itu mereka akan melakukan survei, dan mereka juga sering-sering melakukan banyak tanya. Mungkin ada temannya yang dilihat, jilbab lo bagus ya, terus bagaimana lo beli di mana? Nah, itu akan sedikit banyak bertanya ya pelanggan terhadap produk yang akan nantinya mereka beli. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Baik. Yang berikutnya. Nah, tipe perusahaan ya, atau perusahaan riset pemasaran ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tipe-tipe perusahaan-perusahaan ya yang melakukan riset pemasaran itu dia melakukan sindikat ya. Sindikat ini adalah semacam penelitian ya yang melibatkan banyak pihak. Ya, itu sindikat ya istilahnya. Nah, yang kedua adalah perusahaan riset firm. Jadi mereka ini juga menggali informasi ya, itu informasi yang didapatkan dari pelanggan-pelanggan ya, baik itu melalui kuesioner, survei ataupun penelitian-penelitian yang melibatkan akademisi seperti itu. Nah, yang ketiga, riset pemasaran pada jalur khusus. Nah, jalur khusus ini mereka mungkin udah memiliki keterlibatan dengan pihak-pihak yang kompeten di bidang riset pemasaran. Ya, seperti bagian lead bank dari pemerintah ataupun dari internal perusahaan dari bagian R&D ya, research and development-nya, ataupun dari mitra-mitra yang bekerja sama dengan seperti konsultan-konsultan penelitian. Nah, seperti itu yang isinya terdapat juga beberapa akademisi terkait dengan penelitian. Karena kalau penelitian itu tanpa melibatkan akademisi atau pihak dari pendidikan, itu penelitiannya tidak berlaku, teman-teman ya. Secara keilmuan seperti itu. Nah, ini adalah marketing riset atau proses dari marketing ya. Nah, di sini teman-teman tulisannya sangat kecil banget ya, saya maksimalkan aja. Kita langsung masuk aja di step yang pertama ya, proses dari riset pemasaran. Yang pertama kita menentukan atau merumuskan masalah ya, define the problem ya. Nah, menentukan masalah ini yang pertama kita tidak boleh terlalu sempit atau berpikiran terlalu luas ya. Beberapa penelitian ini menyelidiki penyelidikannya yang tujuannya adalah untuk menjelaskan sifat yang sebenarnya dari permasalahan tersebut ya. Nah, lebih tepatnya contohnya adalah permasalahan adalah apa yang ingin ya kita butuhkan atau kita identifikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti promosi ya kan, terus kegiatan-kegiatan lainnya itu sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam sebuah bisnis, teman-teman ya, seperti itu.
Ya, kita skip aja. Nah, yang berikutnya, step kedua adalah merancang metode atau mengembangkan ya rencana penelitian. Nah, di sini kita buat rencana efisiensi untuk mengumpulkan ya gathering data, mengumpulkan data dan membuat anggaran ya. Baik. Seperti kita ketahui teman-teman bahwa anggaran penelitian itu sangat luar biasa ya. Bahwa dana yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian itu tidak sedikit ya. Bisa ada sampai 50 bahkan di atas 100 juta dan itu karena banyak namanya sindikat itu kita banyak melibatkan dari berbagai elemen ya, elemen masyarakat ya, termasuk dari akademisi ya terkait dengan apa yang kita akan teliti ya. Baik. Yang berikutnya source ya. Source ini sumber atau pendekatan, approach ya, instrumen penelitian, terus rencana pengambilan sampel dan juga metode kontak. Nah, ini adalah kita melakukan rencana pengembangan dari penelitian atau riset ya. Nah, terus langkah berikutnya dari pengembangan riset ya, perencanaan pengembangan riset ini yang kita butuhkan pertama adalah sumber data ya. Sumber data itu udah jelas ya. Terus pendekatan penelitiannya dengan cara observasi atau pengamatan, behavioral atau perilaku ya, kita melakukan pendekatan dari perilaku konsumen ya. Terus dari eksperimental ataupun dari pengalaman konsumen menggunakan produk-produk yang sudah mereka pakai ya, baik dari berbagai macam merek seperti itu. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dari sisi research approach ya. Nah, yang berikutnya adalah instrumennya apa? Ya, instrumen penelitian ini kita membutuhkan namanya kuesioner ya. Nah, kuesioner ini bisa berupa dalam bentuk hard copy ya ataupun kuesioner yang berupa online. Nah, beberapa peneliti sekarang udah karena teknologi udah canggih ya, kita bisa menggunakan online ya, kita create melalui berbagai macam elemen ya, seperti Google Form ataupun dari website yang menyediakan layanan tentang kuesioner ya. Terus kita ada ukuran, instrumennya adalah ukuran kualitatif ya, ukuran kualitatif. Nah, yang berikutnya adalah dari teknologi. Nah, teknologi yang saya sebutkan tadi bisa termasuk salah satu dari website ya, instrumen-instrumen penelitiannya bisa jadi dari online, lain-lain sebagainya ya. Baik. Nah, terus sampel ya. Siapa yang akan kita teliti ya, terus bagaimana, terus berapa banyak, how many ya, berapa banyak jumlah yang orang yang akan kita teliti ya. Yang berikutnya bagaimana kita melakukan survei. Nah, ini adalah kita ambil contoh sampel ya, sampel plan ataupun pengambilan sampel ya. Dan berikutnya adalah kontak ya, metode kontak ini dengan surat ya, apakah kita melalui surat berkirim kepada pelanggan terkait dengan penelitian ini, atau melalui call by phone ya. Dan saya pernah juga ditelepon oleh beberapa perusahaan terkait dengan produk layanan yang saya pakai, dan itu saya dengan senang hati memberikan informasi tersebut ya, karena saya juga merasa bahwa apa yang saya alami tentunya sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan perusahaan tersebut ya, apalagi dia merek yang terkenal ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah orang ya. Nah, orang kita langsung kontak langsung, apa langsung ketemu, apa pada saat kita tatap muka langsung ya, ataupun melalui online ya, seperti itu. Yang ketiga, kita mengumpulkan informasi ya. Nah, mengumpulkan informasi ini adalah hal yang paling sulit ya, dan rawan terhadap kesalahan. Ya, mengumpulkan informasi ini jangan sampai pada saat informasi itu kita dapatkan ya, tetapi ada beberapa data-data yang meleset ataupun yang salah pada saat penginputan ataupun pada saat kita macam-macam ya lainnya, sehingga mengakibatkan data yang kita inginkan itu tujuannya itu tidak tercapai karena error ya. Nah, terus kita mengumpulkan informasi ini melalui survei atau wawancara. Nah, di sini biasanya peneliti
menargetkan siapa aja yang bisa dilakukan siapa aja yang bisa mampu untuk melakukan survei ya pada saat wawancara untuk interview. Karena ada beberapa masyarakat itu dia takut kenapa? Pada saat kita mau melakukan survei, dikiranya kita ini mau ngapain ya, dikiranya kita mau merampok lah atau mencuri lah, padahal kita udah detail menjelaskan bahwa kita ini adalah bagian dari penelitian, dari survei dari perusahaan ataupun dari lembaga-lembaga resmi dari pemerintah misalnya. Jangankan hal itu teman-teman, contoh misalnya kita kedatangan nih pihak dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, untuk melakukan survei data kependudukan. Ya, kadang hal ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dengan menyamar jadi petugas, jadi sehingga mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan survei itu jadi sangat-sangat negatif. Nah, itu sangat-sangat luar biasa sulitnya ya untuk melakukan survei, teman-teman. Baik. Nah, step yang keempat ini ya, kita melakukan analisa ya informasi. Jadi informasi yang telah kita kolek atau kumpulkan, kita melakukan analisa ya. Yang pertama adalah kita menemukan berdasarkan tabulasi data, dan kita kembangkan dan kita buat summary ya, kita buat ringkasan dari informasi yang telah kita kolek, kita kumpulkan tersebut. Yang berikutnya adalah kita menghitung rata-rata ya, computer average, kita menghitung rata-rata dan ukuran untuk beberapa variabel utama ya. Nah, variabel utama ini apa? Misalnya kita berusaha untuk melakukan survei terkait dengan pelayanan di dalam suatu bank ya. Nah, kita indikator utamanya apa? Apakah dia merasa happy, senang, puas terhadap kinerja dari overall secara keseluruhan bank tersebut, atau secara spesifiknya ya, spesifiknya misalnya terkait dengan layanan teller, nah itu lebih spesifik lagi, atau layanan customer service ya pada saat di pembukaan rekening, atau dengan lain-lain seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah test different hypothesis ya. Jadi artinya kita uji hipotesis yang berbeda dan kita menerapkan dari beberapa teori untuk menganalisis sensitivitas ya, sensitif ya, untuk menguji berapa kuat ya asumsi yang telah kita dapatkan ya dari hasil pengumpulan data-data yang kita dapatkan dari customer tersebut ya. Nanti teman-teman akan belajar namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini akan teman-teman dapatkan di semester berapa saya lupa ya. Nah, itu nanti akan banyak dikupas tuntas terkait dengan penelitian ya. Baik. Yang langkah yang kelima ini kita present ya, kita presentasikan ya apa yang menjadi temuan kita ya. Nah, di sini kita sajikan temuan ya dengan membuat keputusan pemasaran ya, yang terutama ini berguna bagi manajemen ya, bagi manajemen dalam membuat keputusan. Nah, yang berikutnya itu peneliti semakin memainkan peran konsultasinya ya. Konsultasi di dalam menerjemahkan atau mengartikan data atau informasi yang telah diperoleh ya dari hasil survei maupun termasuk analisis datanya ya. Yang berikutnya, mereka mempertimbangkan untuk menyajikan temuan penelitian dengan cara yang dapat dimengerti dan semenarik mungkin ya. Jadi artinya pada saat kita menjelaskan kepada perusahaan, kita anggap aja sebagai mitra ya, konsultan ataupun bagian R&D, research and development, kita sebisa mungkin menjelaskan atau menginformasikan itu informasinya tuh dengan nyaman ya, dengan enak, dengan bahasa kalimat yang mudah dicerna. Karena banyak beberapa peneliti, teman-teman ketahui, mereka itu suka berbicara pada saat menyajikan materi itu sesuai dengan apa yang mereka miliki ya. Kalau orangnya jutek, tentu dia ngejutekin, jadi akhirnya bete ya. Nah, rata-rata peneliti seperti itu, orangnya serius banget. Nah, kalau bisa sebisa mungkin teman-teman menjadi peneliti, usahakan nanti pada saat menyajikan suatu makalah ataupun informasi itu dengan bahasa yang enak, kalimat yang nyaman
Jadi orang pun pada saat mendengar teman-teman menyampaikan informasi tersebut tidak miss, dan ada beberapa yang sangat-sangat bisa langsung dicerna, apalagi langsung tepat dia mengambil suatu keputusan, apalagi itu berguna buat perusahaannya, ya. Nah, setelah itu dibuat keputusan, teman-teman, ya. Di sini penting digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mendukung keputusan, ya. Dan untuk mendukung para manajer, ya, manajer pemasaran dalam membuat keputusan yang lebih baik. Nah, itu hasilnya nanti bisa digunakan, ya, kira-kira mereka akan melakukan meeting, ya, terkait dengan apa temuan-temuan yang didapatkan terkait dengan hasil dari penelitian tersebut, dan mereka semoga itu bisa membantu, ya, membuat keputusan terbaik yang dilakukan oleh para manajer pemasaran terkait dengan produk-produk apa nantinya yang mereka akan jual. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah 7 karakter, ya. 7 karakter dari pemasaran, ya. Yang pertama adalah metode ilmu, ya. Yang pertama adalah metode ilmiah, ilmu pula. Metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah riset pemasaran, ya. Cara mengembangkan dengan menyelesaikan suatu masalah, ya. Suatu masalah. Jadi dengan berbagai cara, misalnya dengan hipotesis, prediksi, dan juga testing, ya, macam-macam. Nah, yang kedua adalah riset creativity, ya, atau kreativitas riset. Nah, di sini dengan cara mengembangkan berbagai atau menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang kreatif, ya, seperti itu. Apalagi dia bisa membuat berbagai macam ide sehingga bisa menghasilkan suatu keputusan. Nah, itu kreatif, ya. Jadi temuan dia itu ada satu temuan, tapi dia juga memberikan berbagai solusi. Nah, seperti itu kreatif banget, ya. Nah, berikutnya adalah multiple method, ya. Ini metode beragam. Nah, metode beragam ini dia sebisa mungkin menggunakan, kalau bisa sih tidak terlalu banyak, ya, macam metodenya, tapi dia lebih suka menyesuaikan metode dengan cara yang sebaliknya. Ya, banyak meneliti, teman-teman, dia suka metodenya cuma satu itu aja, ya, pada saat dia melakukan penelitian. Tapi dengan adanya metode beragam yang dilakukan oleh seorang peneliti, dia melakukan penelitian terbalik istilahnya. Yang tadinya kebanyakan orang meneliti tentang satu permasalahan saja, dia akan melakukan dengan banyak masalah, ya. Dan itu pun nanti akan menjadi tolak ukur bagi suatu perusahaan. Oh, ternyata banyak masalah-masalah, ya, apalagi di internal maupun di eksternal pemasaran perusahaan, seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah independent model data, ya. Nah, di sini independensi model data ini adalah peneliti menyadari, ya, mereka itu banyak, ya, bahwa model-model yang dilakukan sebagai pedoman ataupun mencari informasi yang dilakukan sejelas mungkin, ya. Jadi model-model penelitian ini tentunya sudah mereka jalani, ya, tentunya itu udah menjadi suatu habit, suatu kebiasaan, dan itu udah pasti yang apa yang mereka lakukan atau pada saat metode penelitian yang telah mereka jalani itu udah sangat tepat dan akurat, seperti itu, ya. Terus value, ya, nilai dan biaya informasi. Nah, biasanya peneliti yang baik itu dia akan menjelaskan biaya, ya, berapa biaya yang akan dikeluarkan pada saat dia melakukan penelitian, ya, berapa estimasinya, dan juga dia mempertimbangkan biaya-biaya itu untuk menentukan proyek-proyek ataupun penelitian mana yang dia akan lakukan. Nah, kalau dia melakukan di suatu perusahaan besar, tentu tidak serta-merta dia langsung menetapkan harganya besar juga, belum tentu. Tergantung dari apa yang akan mereka teliti, teman-teman. Ya, contoh misalnya perusahaan besar seperti Samsung, ya, Redmi atau Xiaomi misalnya, ataupun dari perusahaan-perusahaan handphone, ya, iPhone. Biarpun mereka perusahaan besar, tetapi yang mereka teliti adalah sesuatu yang kecil, ya, tentu biaya juga harus disesuaikan. Dan seorang peneliti tidak boleh langsung mengambil, wah, ini perusahaannya gede nih, gua kasih estimasi biaya yang besar aja deh. Tidak seperti itu.
ya, karena mereka harus mengutamakan profesional dari sisi profesionalisme, ya. Baik. Nah, ini adalah pendekatan, ya. Pendekatan untuk mengukur pemasaran atau produktivitas pemasaran, ya. Nah, di sini kita buat namanya metrik, ya, metrik pemasaran untuk menilai efektivitas dari pemasaran tersebut. Nah, yang kedua kita buat marketing mix model, ya, model marketing mix, yaitu untuk memperkirakan sebab akibat, ya, yaitu hubungan bagaimana mengukur how marketing activity affect outcome, ya, bagaimana pemasaran itu mempengaruhi hasil yang sangat bagus, ya, seperti itu, ya. Nah, ini adalah metrik marketing, ya, metrik pemasaran. Nah, metrik pemasaran ini adalah serangkaian tindakan, ya, untuk membantu mereka dalam mengukur, ya, membandingkan, ya, menafsirkan kinerja pemasaran mereka, ya, marketing performance. Nah, banyak pengukuran pemasaran, ya. Di sini kita lihat tenaga pemasar itu memilih satu atau lebih berdasarkan dari masalah-masalah yang mereka hadapi, ya. Tidak semua marketing itu teman-teman dia lancar, ya, dalam melakukan aktivitasnya. Banyak kendala-kendala yang pada saat mereka melakukan kunjungan atau melakukan kegiatan penjualan itu banyak terjadi di lapangan, teman-teman, ya. Dalam kondisi itu, nah, tentunya mereka sebisa mungkin harus bisa memecahkan masalah, ya. Contoh misalnya pada saat saya di perusahaan, saya selalu berkata sama teman-teman atau anggota saya bilang, yang apalagi yang pada saat itu yang baru-baru, ya. Oke, kamu udah saya terima di perusahaan saya. Oke, saya akan tunggu hasil dari performance kamu 1 bulan ke depan dengan target sekian. Oke, nah pada saat udah sebulan berjalan, ternyata dia tidak melakukan apapun penjualan alias nol, ya. Oke, pada saat itulah saya melakukan namanya sesi coaching. Ya, coaching itu saya akan membantu apa sih problem atau masalah yang dialami oleh tenaga pemasar saya, ya. Setelah kita gali, dapatlah informasi bahwa ternyata si tenaga pemasar ini dia mengalami namanya mental block, ya. Nah, tenaga pemasar apabila dia mengalami mental block, ya itu sangat berpengaruh, ya, apalagi kita udah bayar gajinya dia, ada transportnya dan segala macam, tapi apa yang dihasilkan adalah nihil. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya saya coaching dia, ya kan. Ternyata masalahnya dialami. Saya tanya begini, kenapa kamu tidak jualan? Saya tanya begitu, ya. Terus jawab dia apa? Maaf Pak, saya tidak pede, dibilang kayak gitu, ya. Saya tidak pede. Oke. Langsung saya tanya lagi, ya. Kenapa kamu tidak pede? Saya tanya terus, ya. Terus dia langsung kayak gimana gitu jawabnya, ya, oke. Langsung dia jawab, maaf Pak, saya apanya au gitu, ya. Oke, teman-teman, kita masih ada 5 menit lagi, ya, au gitu. Langsung saya langsung tembak, karena kamu tidak menguasai produk. Saya bilang seperti itu. Iya Pak. Terus saya balik bertanya lagi, kenapa kamu tidak menguasai produk? Saya tanya seperti itu, ya kan. Au lagi dia, ya kan, diem, dia hening 1000 bahasa, ya, hening gitu. Langsung saya tembak aja, karena kamu tidak mau belajar, ya, tidak mau ikuti kelas training, tidak mau itu langsung mulai nunduk tuh, agak berat tundukannya, ya. Saya kucing lagi, saya tanya lagi, ya, kenapa kamu tidak mau belajar, ya. Tambah dalam nunduknya, ya kan, saya tembak lagi, karena kamu malas, ya kan. Kenapa kamu malas? Saya balik tanya lagi, ya, karena kamu tidak ada niat untuk bekerja, itu aja. Jadi dari situ itulah saya menyentuh hot bottomnya dia, ya. Saya akan gali melalui pertanyaan-pertanyaan saya menemukan. Nah, intinya adalah dia tidak ada niat untuk
untuk menjadi seorang tenaga pemasar. Ya udah akhirnya dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan saya kasih ilmu tentang sales, bagaimana cara mendekati customer dan segala macam yang selama ini, biarpun dia udah ngikuti materi itu, tetapi pandangannya itu di materi itu raganya, jiwanya, bodinya ada di kelas, tapi ininya tidak ada di mana-mana, jiwanya ada di mana-mana. Itu tidak baik ya. Apalagi teman-teman juga kalau pada saat belajar di materi ini, usahakan pada saat belajar ya belajar ya, pada saat fokus, pada saat lagi mengerjakan sesuatu, ngerjakan sesuatu, itu aja ya. Baik teman-teman, ini materinya sangat banyak ya. Tentunya dalam konsep ini, dalam riset pemasaran ini ada banyak pertanyaan yang harus kita ya tanyakan kepada klien atau pelanggan kita ya. Apalagi ditanyakan kepada diri sendiri ya. Apakah kita secara rutin ya meneliti perilaku konsumen dan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Nah, itu kita sebagai tenaga pemasar bertanya seperti itu. Nah, yang kedua, apakah Anda rutin melaporkan hasil penelitian ya kepada penelitian ini kepada perusahaan atau manajemen. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dalam melakukan industry report, dalam melakukan laporan, apakah kita membandingkan hasil yang kita dapatkan dengan yang kita perkirakan sebelumnya. Nah, seperti itu. Ternyata dari yang kita estimasi sebelumnya dengan hasil yang kita dapatkan ternyata berbanding terbalik. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator untuk kita membuat suatu keputusan. Yang keempat, apakah Anda membandingkan dengan level yang dicapai oleh pesaing ya, by competitor using ya, dengan menggunakan indikator yang sama. Nah, itu. Nah, yang kelima, apakah Anda menyesuaikan kinerja jangka pendek sesuai dengan according short term performance, sesuai dengan perubahan ya yang berbeda ya, dengan aset yang base aset ya, marketing base aset ya, atau aset yang berbeda dari sisi pemasaran. Nah, itu banyak kita harus bertanya-tanya terkait dengan apa yang kita dapatkan ya. Itu marketing metrik marketing. Nah, marketing model marketing mix model atau model marketing mix di sini ya, kita ngelihat analisis data yang berbeda dari sumber yang berbeda ya. Misalnya dari tenaga pengecer atau dari pengiriman barang ya, terus dari preaching, media, promosi, begitu juga dengan dana lain. Ya, kita memahami efek dari marketing activity ya, dan pertumbuhan bertahap ya, bukan penjualan dasar atau efek jangka panjang. Ya, dan ini adalah kita masuk, langsung kita skip aja dashboard pemasaran. Ini adalah kumpulan ringkasan ya, internal yang relevan dan eksternal ya. Ya, eksternal dalam pengukuran eksternal seperti itu. Nah, dengan cara struktur yang menyebarkan wawasan yang diperoleh dengan dua pendekatan ini di dalam suatu organisasi ya, pendekatan internal dan juga pendekatan eksternal. Nah, dua pendekatan inilah nanti yang akan digunakan untuk melakukan namanya itu kita dapatkan informasi ya. Baik. Nah, di marketing dashboard pemasaran ini kita ada input ya, input dan juga output. Nah, input ini termasuk include dari skor yang berbasis ya, scorecard yang berbasis kinerja dan memberikan kemungkinan adanya peringatan dini. Nah, peringatan dini itu artinya apa yang terjadi pada saat hasil yang kita dapat. Ya, tentunya kita harus terima dengan lapang dada ya. Misalnya bahwa konsumen itu tidak suka lagi kebanyakan dengan produk yang kita jual, ataupun terlalu banyak yang terlalu intrik-intrik yang dilakukan oleh perusahaan ya, sehingga masyarakat atau pelanggan itu bosan ya, apalagi iklannya bertubi-tubi muncul di media sosial seperti Instagram, Facebook dan segala macam ya. Itu macam-macam ya. Itu terus outputnya apa? Nah, outputnya tentunya kita wawasan pemasaran kita itu untuk mengarah kita ke kesuksesan yang di masa yang akan datang ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah gunanya kita melakukan namanya riset pemasaran. Baik teman-teman ya, terkait dengan materi ini ya, saya minta teman-teman ya,
saya ada waktu sekitar 1 menit ini sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Saya akan melihat teman-teman dari kelas manajemen 19D ini dengan wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantiknya yang saya kira sudah cukup paham atas penjelasan yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang belum mengikuti kuis, ya saya sarankan ya segera mengikuti kuis. Saya kasih 2 kali kesempatan untuk mengikuti kuis. Apabila sekali gagal, masih ada 1 kali lagi kesempatan. Jadi artinya teman-teman saya kasih waktu 1 minggu sejak tanggal kemarin sampai dengan Senin depan ya. Jadi artinya kalau saya belum ngerjain sekarang nggak apa-apa. Tentunya harapan saya pada saat seminggu depan itu teman-teman udah menyelesaikan kuis dengan baik dan benar ya. Ada yang bertanya, Pak, soalnya kok sulit-sulit ya Pak? Sebenarnya tidak. Soal itu adalah soal yang sudah pernah saya berikan sebelumnya. Ya, jadi artinya teman-teman yang ikuti post-test dengan baik dan benar tentunya udah tahu jawabannya seperti apa. Setuju ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan riset pemasaran? Baik, saya rasa bagi teman-teman yang masih menutup videonya, yang mungkin lagi berada atau lagi sibuk di satu tempat ataupun lagi menjadi bagian dari makhluk rebahan ya, dengan happy, dengan enjoy dan segala macam. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan di open mic-nya, dibuka ininya, voice-nya. Ada yang mau tanyakan teman-teman terkait materi ini? Apakah cukup jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, ya kelas kita akhiri. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ya, semoga kita bertemu di minggu yang akan datang dan kondisi sehat, fit, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sukses buat teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.